menggunakan ya. Nah, seiring dengan kita memudahkan dalam menggunakan sosial media, kita juga mudah untuk menyebarkan informasi. Nah, kita juga mendapatkan sebuah tantangan yang besar nih teman-teman, yaitu apa? Tentang berita hoax yang tersebar gitu kan, yang menyebar gitu kan. Nah, di sini apa itu hoax? Teman-teman, apakah ada yang tahu hoax itu apa? Nah, hoax itu adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Nah, hoax ini seringkali dibuat agar terlihat meyakinkan, sehingga banyak orang yang mempercayainya dan menyebarkannya tanpa berpikir dua kali. Jadi hoax itu apa teman-teman? Informasi atau berita bohong, berita palsu. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman menemukan berita, teman-teman jangan dulu makan berita itu. Jadi harus cari terlebih dahulu gitu bahwa berita itu tuh benar atau bohong gitu kan. Nah, bahaya hoax ini bahaya nggak sih menurut teman-teman? Bahaya. Nah, sangat berdampak buruk ya teman-teman, yaitu dampak dari hoax ini seperti mempengaruhi opini publik atau menciptakan kepanikan yang merusak reputasi seseorang. Jadi dampak dari hoax ini, teman-teman akan merasakan cemas atau frustasi gitu, kayak berita ini tuh bener enggak sih gitu, kayak terus si hoax ini memecah belah gitu, mau itu ke teman atau pasangan gitu kan, atau juga keluarga gitu. Jadi kalian dari berita ini jadi membuat kalian itu pecah belah gitu, jadi berantem gitu kan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri hoax. Ada apa saja sih ciri-ciri hoax itu? Yang pertama ada apa teman-teman? Nah, judulnya sensasional tuh seperti ini, seperti heboh gitu. Misal ada berita kayak gini nih teman-teman, berita ini berbahaya gitu kan, terus kayak awas gini, awas jangan memancing emosi gitu kan. Nah, kalian jangan dulu percaya gitu, karena bisa jadi dari judul si berita hoax itu gak benar gitu kan. Nah, yang pertama sumbernya tidak jelas. Nah, jika teman-teman menemukan si berita itu tuh tidak ada si sumbernya tuh tidak jelas atau tidak dikenal, atau akun yang nggak dikenal, kalian jangan langsung percaya. Kalian harus berhati-hati untuk menyaring si berita itu. Nah, yang ketiga ada memancing emosi. Nah, ciri-ciri dari hoax ini, kalian setelah baca berita hoax ini, kalian tuh emosi, kayak kesel gitu. Ini teh berita ini teh bener gak sih? Terus kayak masa sih ini gini. Nah, itu teh termasuk ke berita hoax. Jadi kalian jangan dulu percaya gitu kan. Terus yang terakhir ada data tidak valid, atau datanya tuh tidak ada yang balik ke yang ke nomor 2, yaitu sumbernya tidak jelas, tidak dicantumkan gitu si sumbernya tuh, si beritanya itu dari mana sih gitu kan. Itu untuk ciri-cirinya ya teman-teman. Nah, bagaimana sih hoax ini menyebar? Nah, yaitu dengan melalui sosial media, pesan teks atau email, platform online lainnya. Nah, jadi kan teman-teman pastinya nih ya setiap hari menggunakan sosial media. Nah, dari sekarang nih teman-teman dengan bijaklah gitu menggunakan sosial media gitu. Apalagi kalau misalnya kalian menemukan berita-berita yang kalian belum diketahui bahwa berita itu benar atau gak benar gitu, atau hoax gitu. Selanjutnya ada bagaimana sih cara kita menangkal atau mengatasi dari hoax ini gitu. Yang pertama, periksa sumbernya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih nemuin berita gitu kan, jangan langsung langsung disebar gitu kan, kayak guys ini gini. Nah, kalian harus cari informasinya dulu gitu, periksa sumbernya.
si berita itu teh dari mana gitu kan, terus datanya valid atau tidak gitu. Nah yang ketiga, baca seluruh isi berita. Jadi kalian kalau misalnya nemuin berita lagi nih, kalian jangan baca judulnya aja, kalian juga harus baca isinya gitu kan, isi dari awal sampai akhir. Kayak itu teh bener gak sih isinya itu sama judulnya? Barangkali kan enggak ya, enggak sama gitu, enggak sama seperti kayak judulnya gitu si isinya teh. Yang ketiga ada cek fakta. Nah teman-teman bisa nih kalau misalnya nemuin berita lagi, teman-teman bisa ke Google, cek website, cek fakta.com, si berita ini teh bener enggak sih gitu kan. Terus yang keempat, hindari menyebarkan. Nah jika teman-teman menemukan berita yang hoax gitu, berita palsu, nah teman-teman jangan langsung menyebarluaskan gitu, kayak guys lihat ini gini. Nah kalian harus harus diteliti dulu gitu beritanya, jangan langsung disebarluaskan kepada teman-teman kalian gitu kan. Nah yang terakhir, tanya kepada orang yang paham. Nah jadi kalau misalnya kalian nemuin lagi berita nih, nah berita ini teh benar atau gak benar gitu kan, hoax atau benar, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau teman kalian yang lebih paham, terus atau guru atau kakak kalian gitu kan, kayak ibu ini benar gak sih beritanya gitu kan. Jangan langsung main gini, jangan langsung telan si berita itu gitu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Oke. Jadi ada berapa cara kita mengatasi hoax ini? Ada? Kelihatan teman-teman? Nah yang pertama apa? Periksa sumbernya. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Dengan website apa? Cek websitenya apa? Cek fakta.com. Terus keempat apa? Hindari menyebarkan. Yang kelima? Oke. Nah selanjutnya, bagaimana sih peran remaja atau teman-teman nih dalam mengatasi hoax atau dalam menangkal hoax nih? Teman-teman adalah masa muda yang sering menggunakan sosial media. Nah jadi kalian harus bijak gitu menggunakan sosial media. Jangan salah dalam menyebarkan berita-berita gitu. Jangan langsung menyebarluaskan berita-berita yang kalian temui gitu. Jadi harus harus diteliti dulu si berita itu teh benar atau salah. Nah, tanggung jawab dalam menyebar informasi. Jadi teman-teman mempunyai tanggung jawab nih untuk menjaga atau tidak menyebarluaskan informasi yang hoax gitu, dengan memeriksa terlebih dahulu kebenaran informasi itu sebelum dibagikan gitu. Nah pentingnya kritis dan bijak. Mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat ya tentunya. Nah ingat, kebenaran adalah senjata kita melawan kebohongan. Ingat pesan ini ya teman-teman. Jika kalian ragu, jangan bagikan. Jika kalian tidak yakin, cari tahu dulu. Apa pesannya? Jika kita ragu, jangan bagikan. Jika kita tidak yakin, cari tahu. Sok, siapa yang hafal pesan ini? Sok, Cung. Jika kita ragu, sok Cung yang ingat pesan ini. Nih ya, satu lagi. Maksudnya kayak ini. Jika kita ragu, jangan bagikan. Jika kita tidak yakin, cari tahu dulu. Sok, siapa yang bisa? Sok, gimana? Jika kita ragu, iya, bagikan. Jika kita tidak yakin, cari tahu dulu. Oke, teman-teman. Apakah dapat dipahami yang Teteh jelasin gitu tentang hoax ini?
Penting gak sih edukasi tentang hoax ini? Kalian pernah gak mengalami hoax gitu, berita hoax? Pernah gak? Contohnya seperti apa? Siapa yang mau nyontohin? Sok siapa? Siapa yang tadi ngejawab pernah? Ayo siapa? Contohnya kayak apa beritanya? Siapa tadi yang ngejawab pernah? Gak ada nih, gak ada yang mau nyontohin. Siapa tadi yang anak SMA? Sok, kamu pernah gak sih gitu mengalami berita hoax? Aku tuh nggak pernah ya, cuma kalau emang sering itu teman aku, jadi dia tuh nggak pernah bilang ke aku, tapi dia tuh suka nanya, itu emang benar beritanya gini, kalau kayak tentang apa ya, oh dia tuh orangnya gini gini gini, padahal mah dia tuh kayak gitu orangnya, dia tuh menyebar hoax itu nggak cuma ke kita doang, kayak yang lain juga. Jadi ngadu domba gitu. Iya. Kalian jangan langsung percaya gitu ya. Jadi harus tanya dulu dari sumbernya nih, kayak dari apa sih? Dari si yang misal teman kamu ngomongin si A, nah kamu jangan langsung ngejudge si A ini gitu. Gitu aja. Siapa lagi yang pernah? Gak ada. Ayo. Gak ada teman-teman? Oke, terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Kalau ada yang salah bisa dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.